Petugas Satpol PP meminta minimarket di Bekasi, Jawa Barat untuk memasang barcode Peduli Lindungi. Kami ajak kamu bernostalgia mencicipi sajian aneka lauk pauk oleh para petani saat upacara panen, namanya nasi wiwit. Apa jadinya jika sekelompok orang yang memiliki hutang berebut hadiah uang di permainan mematikan di drama Korea terbaru Squid Game? Halo, selamat siang sahabat RTV, berjumpa lagi dengan Lensa Indonesia Siang. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi lainnya untuk kamu saksikan selama 30 menit ke depan. Selain itu sahabat, selama program Lensa Indonesia Siang ini berlangsung, kami juga telah mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan mengenakan masker dan juga menjaga jarak. Langsung saja bersama saya Tasya Syarif, ini dia Lensa Indonesia Siang selengkapnya. Sahabat RTV, sebuah asrama mahasiswa milik Pemkab Karawang di wilayah Ciputat Timur, Tangerang Selatan bikin bulu kuduk netizen merinding. Bukan karena ada penampakan makhluk tak kasat mata loh ya sahabat, tapi bentuk bangunannya yang kotor dan tak layak huni. Padahal asrama itu difungsikan sebagai rumah singgah bagi mahasiswa asal Karawang yang berkuliah di Jakarta dan juga Tangerang. Baik, semuanya, selamat siang menjelang sore. Ini adalah video. Kalau kamu lihat bentuk bangunan rumah ini, apa yang kamu pikirkan? Ini, atau bisa kita Mungkin kamu berpikir ini emang rumah tua yang udah lama nggak dihunikan? Terus mau dibeli sama orang dan direnovasi deh. Oh, ternyata tidak sahabat. Percaya nggak sih kalau ini adalah rumah singgah milik Pemkab Karawang yang berada di wilayah Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Rumah singgah ini difungsikan sebagai asrama mahasiswa asal Karawang yang berkuliah di Jakarta dan Tangerang. Tapi nggak punya cukup uang untuk bayar sewa kosan. Kaca ya, maksudnya sepotong sudah hancur. Tapi guys, jangankan buat ditempatin ya. Nih, lihat deh, rumah ini bener-bener nggak layak huni. Kotor, nggak terawat, berantakan, bahkan hampir runtuh. Duh, sayang banget ya. Padahal kata mahasiswa calon penghuni asrama ini, pihaknya udah mengajukan proposal renovasi ke Pemkab Karawang sejak 31 Mei lalu, supaya pas mulai perkuliahan bisa langsung ditempatin. Netizen pun nggak ngerti lagi, kok bisa-bisanya aset Pemda nggak keurus gitu. Sampai akhirnya lebih mirip kayak kandang kambing, bahkan gudang. Dan karena saking viralnya foto asrama mahasiswa tak layak huni ini, hingga sampai ke akun medsos Dinas PUPR bidang pemeliharaan Karawang, akhirnya ditanggepin nih guys. Bisa kita lihat. Semoga aja ya guys, bidang pembangunan PUPR cepet-cepet benahin asrama mahasiswa ini. Sayang amat kan kalau nggak kepake gini. Ini sudah menjadi aset daerah. Sahabat RTV, warga Bekasi, Jawa Barat lagi dihebohkan dengan aksi Satpol PP yang meminta sebuah minimarket untuk memasang barcode aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat bisa masuk. Kebijakan ini pun menuai perdebatan warga. Padahal Wali Kota Bekasi menegaskan bahwa kebijakan pemasangan barcode masih bersifat sosialisasi.
syarat konsumen untuk masuk. Petugas Satpol PP ini pun meminta para karyawan di sebuah minimarket di Bekasi, Jawa Barat untuk memasang barcode aplikasi Peduli Lindungi. Para karyawan ini justru mempertanyakan balik bahwa tidak ada informasi sebelumnya tentang kebijakan barcode tersebut. Menurut petugas, hanya warga berusia 12 tahun ke atas yang sudah divaksin saja yang diizinkan untuk masuk minimarket. Karena menuai kontroversi, Wali Kota Bekasi pun menegaskan kebijakan pemasangan barcode aplikasi Peduli Lindungi baru bersifat sosialisasi. Bahkan barcode juga dianggap tidak wajib bagi para pengunjung yang belum divaksin. Bukan sebagai syarat. Toh kita naik pesawat aja kan juga pakai QR code. Artinya ada negara nih, kita minta kewajibannya, ayo vaksin. Yuk kalau udah vaksin, sudah masuk ke Peduli Lindungi kan kemana aja juga enak, kan sama, ya kan? Itu yang harus teman-teman bantu Bapak juga untuk menyampaikan itu ke masyarakat. Hingga kini belum ada keputusan pemasangan barcode di minimarket. Kebijakan ini diambil untuk mencegah penyebaran corona layaknya masuk pusat perbelanjaan agar warga terlindungi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan, RTV. Kita ke informasi selanjutnya. Dalam sidang umum tahunan ke-76 PBB, Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan pidatonya secara virtual. Kali ini Presiden Jokowi menyoroti politisasi dan diskriminasi vaksinasi COVID-19 di tengah pandemi. Poin pertama yang disampaikan Presiden Joko Widodo yang terlebih dahulu dibuka oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seakan membuka mata banyak negara yang hadir di sidang umum tahunan ke-76 PBB di New York, Amerika Serikat. Melalui pidato virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden Jokowi menegaskan adanya ketimpangan melalui sejumlah negara dalam menangani pandemi termasuk vaksinasi COVID-19. Data Kemenlu mengungkap ada 6 miliar dosis vaksin COVID-19 yang telah didistribusikan ke seluruh dunia. Namun, 80% diantaranya tersebar di negara maju dengan perekonomian menengah ke atas. Kemampuan dan kecepatan antar negara dalam menangani COVID-19 termasuk vaksinasi sangat timpang. Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata. Di masa depan, kita harus menata ulang arsitektur ketahanan kesehatan global, Global Health Security System. Diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata di seluruh negara. Jokowi pun mengingatkan antar negara bekerja sama dan saling membantu untuk memulihkan perekonomian di tengah pandemi. Indonesia pun membuka pintu selebar-lebarnya untuk negara lain berinvestasi demi membuka lapangan pekerjaan baru, transfer teknologi, serta peningkatan SDM. Ya, vaksinasi corona bagi seluruh warga menjadi target setiap negara di dunia. Sejumlah negara pun telah memberikan dosis vaksin corona terhadap lebih dari 50% warganya. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Sudah berapa persen warga yang telah divaksin? Ya, total populasi Indonesia ini kini sudah mencapai lebih dari 272 juta jiwa. Namun baru sekitar 30,8% warganya mendapatkan dosis pertama vaksin corona. Nah, sementara itu sahabat RTV, 17,4% diantaranya telah mendapatkan dosis lengkap atau 2 kali disuntik vaksin corona. Meski persentase populasi warga yang sudah divaksin masih terbilang sedikit dibandingkan negara lain, namun Indonesia tetap optimis. Presiden Joko Widodo pun menargetkan 70% penduduk Indonesia sudah bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 hingga akhir tahun 2021. Untuk itu, bagi warga yang belum mendapat dosis vaksin, jangan ragu untuk divaksin ya, agar target pemerintah terpenuhi.
Selagi menunggu dosis vaksin lengkap buat seluruh rakyat Indonesia, sahabat juga wajib patuh prokes. Pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga, serta orang sekitar melakukan hal yang serupa. Salam sehat. Kita ke informasi selanjutnya, sahabat RTV. Pemprov DKI saat ini terus memoles wajah stasiun integrasi di Jakarta. Para penumpang yang kerap dilanda kesulitan saat berganti moda transportasi umum dijamin akan lebih mudah. Salah satunya di stasiun Manggarai yang terkenal dengan titik kesemrautannya. KRL Mania tentu sudah familiar dengan kesemrawutan di pintu keluar stasiun Manggarai, Jakarta. Jalan dua lajur yang dipadati antrean ojek daring atau ojol, ojek pangkalan, bus Transjakarta, dan kendaraan lainnya dijamin mengganggu kenyamanan warga. Tapi tenang, di depan pintu stasiun Manggarai telah dibangun stasiun integrasi yang ditargetkan rampung akhir bulan ini. Mobilitas warga untuk berganti moda transportasi umum dipastikan akan lebih mudah. Sebab stasiun integrasi yang dibangun sejak bulan Januari lalu menyediakan ruang tunggu untuk bus Transjakarta, shelter ojol dan opang, ruang parkir serta fasilitas umum lainnya. Cuman kan sekarang kan ditatainnya memang lebih bagus lagi, ada kayak trotoarnya juga lebih bagus lagi gitu. Jadi memang butuh waktu sih untuk menjadi lebih baik kan gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, tapi ya jangan lama-lama juga gitu. Jadi kan kita jalannya juga jauh juga kan, misalnya dari depan situ. Kalau misalnya naik ojek juga kan muter kan kasihan juga gitu. Sebelumnya ini ya kayak nggak teratur, di sini ada kendaraan umum, bajai, kancil dan lain-lain, dan ojol. Menurut aku sih semrawut banget ya. Jadi sekarang kalau ada penataan ini, menurut aku bakalan jadi lebih baik. Selain stasiun Manggarai, ada 4 stasiun integrasi lain yang akan ditata untuk memudahkan mobilitas warga. Seperti stasiun Tebet yang telah lebih dulu rampung, stasiun Gondangdia, Palmerah, dan Jakarta Kota. Jika stasiun integrasi ini sudah berdiri, tugas bersama adalah menjaganya agar fasilitas yang ada tidak rusak. Penjagaan pun diperketat agar tidak disalahgunakan warga sekitar. Dari Jakarta, Valencia Triksi dan Yusuf Stefanus, RTV. Ya, usai jeda, kami akan mengajak kamu bernostalgia mencicipi sajian aneka lauk pauk oleh para petani saat upacara panen. Namanya adalah nasi wiwit. Informasinya sesaat lagi, jangan kemana-mana.
Angkringan ini benar-benar dapat menghidupi perekonomian warga loh. Bahkan karena keuntungan yang menggiurkan, satu kampung di desa Ngerangan, Klaten, Jawa Tengah, seluruh warganya memiliki usaha angkringan. Karena hal ini, kampung mereka pun dinamai Kampung Angkringan. Bukan sembarangan angkringan, usaha angkringan warga kampung pun telah ekspansi ke sejumlah kota besar dan menembus luar negeri seperti Jepang. Saking fenomenal angkringan di kampung ini, di dalam kampung bahkan ada museum angkringan. Ya, tentu isinya tentang beragam gerobak angkringan dari masa ke masa. Anaknya perantau semua. Kalau cari ekonomi itu kan dulu sulit, Mas. Jadi saya berserta anak-anak saya dan keponakan saya ikut Pak Diko, saya simbah ikut Kasudino ke Dukuhan Kerten, berjualan lagi sejak 69. Kan saya ikut 69 sampai 82. Selesai 82 saya dorong pindah ke Jogja. Kalau di dusun sawit sendiri ada berapa Mbak yang jual angkringan? Semua anak-anak semua jual angkringan semua, Mas. Berapa orang kurang lebih ini? Ini yang sekarang yang program itu sekitar 100-an anak, Mas. Usaha turun-temurun ini menjadi peluang bisnis bagi warga untuk bertahan hidup. Sebab sawah di kampung mereka tidak bisa ditanami padi atau tanaman produktif lainnya. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji, RTV. Apa jadinya jika sekelompok orang yang memiliki hutang berebut hadiah uang di permainan mematikan? Cuplikan drama Korea terbaru, Squid Game, akan hadir sesaat lagi. Jangan kemana-mana.
Ya, buat sahabat pecinta drakor alias drama Korea, kamu harus nonton drama yang satu ini nih sahabat. Judulnya adalah Squid Game, drama yang bercerita soal permainan maut yang dimainkan sekelompok orang dan dijamin bikin jantungmu berdebar. Penasaran dramanya kayak apa ya? Langsung aja yuk, ini dia cuplikannya. Sahabat, udah ada yang nonton serial ini belum? Yap, Squid Game. Serial drama thriller dan survival ini udah pasti banget menyita banyak perhatian para pecinta genre ini. Bertema permainan maut yang menyuguhkan aksi bertahan hidup, Squid Game sukses buat pecinta drakor pantengin dramanya terus. Dilihat dari skornya, secara keseluruhan skor Squid Game mencapai 562 poin dan mengalahkan drama Sweet Home yang sebelumnya mencapai 428 poin selama penayangannya. Bahkan Squid Game mampu ngalahin serial Money Heist juga loh. Mantap! Pertama, drama Squid Game ini ternyata asal-usulnya dari permainan masa kecil sang kreator Hwang Dong-hyuk. Kedua, naskah awalnya ternyata udah dibuat sejak tahun 2008 loh. Selanjutnya nih, Squid Game mengangkat soal cara berjuang seseorang jadi pemenang. Jadi beda banget deh sama genre survival lainnya. Nah, di serial Squid Game, kamu bisa melihat langsung akting kece dari 4 pemain utama Squid Game nih. Ada Park Hae-soo sebagai Sang-woo, Lee Jong-jae sebagai Gi-hun, Wi Ha-jun sebagai Chun-ho, dan Jong Ho-hyun sebagai Se-byuk. Karena diangkat dari permainan tradisional Korea tahun 70 dan 80-an, sekelompok orang bakal mempertaruhkan nyawanya untuk mengikuti survival game demi meraih hadiah sebesar 45,6 miliar won atau setara 555 miliar rupiah. Permainan ini memiliki sistem gugur dan gak bisa mundur loh. Kalau udah masuk, harus cari strategi terbaik biar menang. Wah, seru banget ya. So, sahabat, jangan sampai kelewatan ikutan serunya serial ini ya. Ya, cuplikan film Squid Game tadi menutup jumpa kita di Lensa Indonesia Siang kali ini. Ingat sahabat RTV, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker. Karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal yang serupa. Salam sehat. Selain itu, semua informasi di Lensa Indonesia Siang tadi juga bisa kamu saksikan di www.newsrtv.co.id. Saya Tasya Syarif, terima kasih atas perhatian kamu. Selamat siang dan sampai jumpa.